Hai semuanya, gue Rolando. Gue Uki. Gue Jaya. Kalian sekarang lagi nonton channelnya Lora Official. 1, 2, 3. Halo guys. Hai guys. Iya. Oke, kurang kompak. 1, 2, 3. Hai guys. Sekarang kita lagi mau bikin video. Ini Iya. konten pertama kita karena lagi masa karantin, jadi Syutingnya di rumah aja gitu. kita syutingnya di rumah aja. Sebenarnya kita udah punya banyak konten yang harus dibuat, tapi karena emang lagi masa karantin, jadi ya sekarang kita syutingin di sini. Pakai Sekarang kita mau guys. Iya benar. Sekarang kita mau ngapain? Nah, jadi sekarang kita akan membuat sebuah permainan. Bukan permainan juga sih, lebih tepatnya pertanyaan. Ngegibah. Bukan ngegibah sih, jadwalnya kan karena ngomong di depan. Bukan. Ya, Konten ngomongin orang gitu yang Iya, tadi. Iya. konten ngomongin orang ya. Konten ngomongin orang. Jadi kita mau ngomongin satu sama lain dari kita. Tapi nanti kita bakal ngomonginnya di depan kamera sendiri masing-masing. Jadi ya gue nggak tahu sih ini bakal gimana. Ya, gua juga Karena nggak tahu sih. biasanya kalau ngomongin orang di belakang Iya. ya. Nah sekarang Ini kalau kita di ngomonginnya depan. di depan gitu. Di belakang tapi di depan kamera gitu, ngerti nggak sih? Dan Nggak ditonton ngerti sih. seluruh umat. Iya. Ya pokoknya begitu. Pasti kita juga pengen tahu sih, maksudnya kayak pendapat. Kadang kan ya namanya temenan pasti ada Enak gak plus enaknya, minusnya ya. gitu yang kayak biasa lah. Ya gitu. lebih tepatnya kayak personal opinion lah gitu kan, terhadap satu sama yang lain gitu. Exactly. Nah, Pokoknya ntar kita bakal ngomongin satu sama lain, iya, dan yang pasti jangan ada yang sakit hati. iya karena ini ya namanya juga permainan ya. Yep. Bener ya kan? Mm-mm. Ya nggak sih? Paling yang sakit hati guys, mereka berdua ini. Enggak, kita bisa polling sih siapa yang sakit hati nanti. Iya, Iya kan? bisa boleh. Karena Yang baperan siapa? Nah, Nah, ingin tahu selanjutnya? nah, ini tuh baru segini doang. Oke, untuk itu tetap Stay tune di channel ini ya. saya di channel ini. Tonton video sampai akhir. Jadi ada 7 pertanyaan ya? Iya, 7 pertanyaan. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Uki dan Jaya orangnya gimana? Oke, aku akan jawab jujur ya. Uki itu orangnya baik, nggak bocor. Dia orangnya straight to the point sih, kalau ngomong A ya A, B ya B. Nah kalau Jaya orangnya karena suka ngambekan sih, iya. Tapi so far so good sih, baik juga. Terus ya nggak neko-neko, jujur sih orangnya, asik sih, fun. Bang Uki sama Bang Ando itu orangnya gimana? Oke, gua bakalan pilih dulu Bang Uki dah. Jadi menurut gua Bang Uki itu orangnya baik, seru, tegas. Cuma dia tuh yang gue gak suka itu dia tuh agak ngatur gitu ya. Kalau misalkan apa-apa itu kayak ngatur, terus kalau misalkan dia lagi ada maunya, misal dia lagi pengen beli sesuatu, terus minta tolong ngebeliin ke gua, dan habis itu kayak gua tuh lagi sibuk dulu kan, sibuk main HP atau apa gitu, tiba-tiba dia kayak, dek ayolah dek gitu kan, ayolah, kayak maksa-maksa gitu. Dia tuh kayak nyuruh tapi maksa gitu, nyuruh dengan halus tapi maksa, dengan ada tekanan gitu tau. Menurut gue Bang Uki kayak gitu. Cuma yang gue suka sih Bang Uki itu emang baik, orangnya baik, ramah ya, cuman agak pendiam dikit, sok pendiam lah. Tapi kalau misalkan udah tahu watak dia tuh udah barbar banget sumpah. Terus kedua Bang Ando orangnya baik juga. Bang Ando baik, suaranya bagus lah, kayak dia bisa main gitar juga, beda sama Bang Uki yang main gitarnya agak kurang pro gitu. Bang Ando ini lebih tepatnya dia tuh ngerti banget soal musik, soal suara, soal nada. Sama sih Bang Uki juga ngerti sama soal nada, soal musik gitu. Cuma ini yang gua agak suka dari Bang Ando. Jadi Bang Ando tuh terlalu percaya diri gitu, terlalu suka gimana ya, kalau misalkan kita lagi diem-diem gitu, kita berdua misalkan gue lagi bareng sama Bang Uki gitu, lagi diem-diem, tiba-tiba nyanyi gitu kayak di panggung konser gitu, kayak gitu kayak apa sih gitu ya, ininya orangnya kayak gitu lah. Ando atau Jaya? Ando atau Jaya orangnya gimana ya? Kalau Ando anaknya lebih kayak senang belajar, terus apa lagi ya? Dia lebih jago main musik di antara kita bertiga. Terus dia orangnya pede. Kadar kepedeannya itu
kayaknya lebih lebih di antara kita. Itu kalau Ando. Kalau si Jaya si Jaya itu orangnya gimana? Satu, dia paling kecil di antara kita, paling muda juga, dan kemudian anaknya juga kemudian ya mungkin gue mewajarkan karena emang dia masih kecil, jadi ya udahlah gitu. Terus apalagi ya kalau dari Jaya itu ya suka kemudian sih, itu paling yang kayak misal kalau ditanya paling melekat di otak gue ya itu. Kalau pertanyaan kedua, siapa yang paling ngeselin di antara dua orang itu menurut lo? Jelasin kenapa. Sering juga curhat, dia bisa jadi tempat cerita sih. Oke, yang kedua ya, siapa yang paling ngeselin di antara dua orang itu menurut lo? Jelasin kenapa. Waduh, ini nih gue tuh nggak bisa ya ngeliat kesalahan orang lain. Asok banget ya kan. Oke, langsung aja. Siapa yang paling ngeselin itu Jaya. Sorry to say. Tapi nggak ada hard feeling sih, cuman karena pertanyaan ini ya udah, siapa yang paling ngeselin? Jaya. Kenapa? Karena ya betul itu tadi, jadi dia tuh suka ngambekan gitu sih, kadang ngeselin sih, jadi aku tuh ikutin kesel gitu. Menurut gue yang paling ngeselin sih Bang Uki. Jadi Bang Uki tuh ngeselinnya gimana ya? Ya itu tadi gue bilang kayak kalau misalkan ada kemauan terus nyuruh kayak halus, tapi dengan ada kayak tekanan gitu, kayak maksa gitu. Kalau kita nggak mau tuh harus mau terus gitu kalau misalkan di ini sama dia. Yang paling ngeselin lagi apa ya? Kalau misalkan keluar sama dia terus habis itu belanja, dia enak dong, gila, dia enak gak nenteng apa-apa, cuma mainin HP gitu terus jalan-jalan, sedangkan gue bawa belanjaan gitu, kayak seolah anjir adik gue paling kecil di sini gitu kan, terus seenaknya gitu digituin. Paling ngeselin sih nggak ada sih, kayak semuanya biasa gitu. Kalau ngeselin itu kayak ada alasannya sendiri. Contoh kayak Ando ngeselinnya mungkin dia lebih, anaknya suka nggak mau modal gitu. Tapi bukan yang ini sih, maksudnya kayak lebih emang ya itu hal sepele lah yang sebenarnya nggak penting amat juga gitu. Cuman emang kalau sehari-hari paling kesalnya itu doang. Kalau si Jaya paling ngeselinnya apa ya? Ngeselinnya itu kalau misalnya dikasih tahu suka batu. Nah, itu. Pertanyaan ketiga, siapa yang paling dewasa dan bijak di antara kalian? Paling dewasa tuh kadang-kadang sih sebenarnya. Kadang-kadang Bang Uki, Kadang-kadang gue sendiri, tapi kalau Bang Ando kayaknya masih agak gak terlalu ini. kalau paling bijak, kayaknya paling bijak itu gua sendiri deh. Bang Uki itu disebut paling dewasa ya emang karena usianya lebih dewasa dari kita berdua. Terus oh ya, kalau gua kan kalau misalkan mau belanja nih, misalkan online shop nih, ya gua orang-orangnya emang suka belanja gitu kan. Kalau misalkan gua tuh kalau misalkan mau belanja pasti minta rekomendasi dari dia dulu. Jadi kayak nanya dulu nih, bang ini tuh cocok gak sih? Terus tiba-tiba kalau misalkan dia nggak cocok atau gak dari keuangan gua lagi nggak mendukung nih buat belanja, dia kayak lu jangan dah beli ini beli itu, lu tuh kayak pemborosan segala macem kayak gini kayak gitu. Yang paling dewasa atau bijak gue nggak tahu sih siapa. Mungkin karena gue umurnya jadi lebih banyak, dari mereka, jadi ya mungkin gue lebih dewasa. Tapi kalau ngomongin bijak sih gue nggak tahu. Bijak itu soalnya itu kan dinilai dari karakter, dan gue nggak mungkin bisa nilai karakter gue sendiri gitu. Jadi kalau ditanya paling bijak ya kita semuanya bijak. Dewasa paling bijak di antara kami bertiga. Gue pengen jawab gue sih, cuman kan ya nggak boleh juga sih. Ya, yang paling dewasa itu Uki, karena ya secara dia juga lebih tua sih kan, lebih tua. Berapa tahun ya? 2 tahun, 3 tahun. Jadi ya pola pikirnya, mindsetnya juga berbeda ya kan. Lebih duluan makan garam atau gitu. Terus sering dengar juga cerita Mas Herinya dulu gimana banyak persoalan sih, memang banyak masalah, cuman ya menyikapi dengan dewasa. Siapa yang paling mageran, malas mandi dan jorok di antara kalian?
Ini kayak mengungkap aib ya kayaknya. Oke, yang malas mandi tuh Jaya, lu poin lu banyak banget ya kayaknya. 3 poin kayaknya buat lu aja. Kan kami kan kerja pagi jam 9 hingga 10. Dia belum mandi tuh. Dia mandi sekitar jam 3 atau jam 4. Setahu aku sih ya, mandi jam 3 atau jam 4. Terus malam tuh kadang-kadang kalau udah berkeringat atau apa segala macam, dia kan nggak mandi juga sih, paling mager gitu. Nah komen lah pokoknya. Personal hygiene masing-masing lah ya. Mageran. Sebenarnya di mageran itu sebenarnya kita semua agak mageran sih. Kalau misalkan lagi libur atau lagi apa-apa gitu, lagi nggak ada kerjaan, kita mageran banget, sumpah. Pengen keluar aja nih, sampai-sampai kayak malas gitu, nunggu bener-bener waktu yang pas buat kita gerak baru. Terus yang malas mandi, oke. Yang malas mandi, itu sih kalau misalkan malas mandi gue sendiri sih sebenarnya. Kalau misalkan gue itu sebenarnya gimana ya? Gue jujur gue malas mandi. Cuma kalau misalkan malas mandinya itu di waktu-waktu tertentu, nggak setiap hari malas mandi. Dan kedua nih yang malas mandi itu sebenarnya Bang Ando itu lumayan malas mandi juga sih. Kalau misalkan udah ada panggilan alam baru dia mau mandi. Dan jorok kamar yang paling berantakan Bang Ando sih sebenarnya. Kali ini kamar yang paling berantakan itu Bang Ando itu kalau misalkan habis tidur boro-boro ngelipet gitu, tiba-tiba kayak ngelipet cuma ngelipetnya itu kayak asal gitu, jadi kayak dilipat udah bruk gitu, nggak kayak gua yang selalu kayak ngelipet tuh kayak enak banget gitu dilihatnya, kayak set gitu. Bang Uki sama dia agak rapi juga. Siapa yang paling mageran, males mandi, jorok? Sama sih tiga-tiganya. Gue juga kadang mager gitu, kadang males mandi. Ando juga, Jaya juga. Cuman kalau misalnya dinilai dari mandinya jam berapa nih ya, kalau gue mandinya semalas-malasnya gue, ya gue paling lama mandi jam 8 lah, jam 9. Nah kalau si Jaya, si Ando tuh bisa sampai jam 12, kayak ya semaunya dia gitu. Kapan saat dia mau tidur ya dia mandi jam segitu, bahkan kadang nggak mandi. Nah tapi kalau disuruh pilih tuh paling males kayaknya si Jaya sih. Jaya tuh paling males mandi, paling mageran. Sorry Jaya. 5. Siapa yang paling care di antara kalian? Sama sih sebenarnya, kayak kita semuanya care satu sama lain gitu. Cuman kalau dibilang paling care, gue lebih banyak ngomongin kali ya, lebih banyak kayak ngasih tahu yang lo harusnya begini gitu. Jadi sampai ngomongin hal kayak ngomongin konten, ngomongin soal apapun itulah, soal kehidupan atau apa itu, kayak gue lebih sering ngomong ke mereka gitu. Karena emang masih pada, mungkin karena lebih muda dari gue, jadi ya gitu kali kayaknya sih. Yang paling care di antara kalian nggak ada yang menonjol sih menurutku. Jadi kayak semua itu karena berteman dia saling care. Misalkan aku kurang apa misalnya, karena aku juga sering minta sih kayak kalau lagi nggak ada makanan, lagi lapar gitu kan dan malas keluar, kadang bro ada nggak makanan di lemari? Ada, ya udah ambil gitu kan. Dia juga kadang-kadang kalau misalnya nggak ada apa-apa segala macam, dia aku bantu juga gitu. Ya saling care lah pokoknya. Di antara kita bertiga gitu kan. Jadi yang paling care sebenarnya itu Bang Uki. Anjir, sumpah males banget sebut nama dia. Yang paling care itu benar, yang paling care itu Bang Uki. Jadi kalau misalkan gue lagi gak ada duit, gue lagi bokeh lah, lagi belum gajian gitu, dia kayak selalu nanya, lu mau makan gak? Lu mau ini? Kalau gak minta diantar makanan, tiba-tiba ntar tuh kayak dibeliin gitu, kayak gue gitu. Ya intinya kayak gitu lah. Yang paling care itu Bang Uki. Sebenarnya Bang Ando juga care sih, tapi kadang-kadang gitu kayak kalau misalkan orang Sunda itu bilangnya belang bentong gitu, kadang-kadang care, kadang enggak gitu, kadang kayak bodoh-bodohan gitu. Tapi keren sih Bang Ando. Apa sifat jelek yang lu gak suka dari masing-masing mereka? Kalau misalkan sifat jeleknya Bang Ando itu kalau main game itu suka barbar, terus kayak ngomongnya tuh kayak agak kasar gitu lah. Tau sendiri anak gamer sih, anak gamer emang kayak gitu sih semua, termasuk gue juga. Terus Bang Ando itu, yang gue paling ngeselin ke Bang Ando itu
Jadi gimana ya, orangnya tuh Kadang suka gini, agak kurang modal dikit sih. Bang Ando tuh agak kurang modal dikit, termasuk perlengkapan mandi kayak sabun, sampo kayak gitu. Oh sorry Bang Ando, sorry. Terus Bang Uki, sifat paling ngeselannya itu yang ngaturnya itu ngatur, terus kadang agak Suka galak gak jelas gitu. Suka galak gak jelas, diem gak jelas, terus kayak agak ngeselin juga orangnya. Ya udahlah pokoknya kayak gitu dah. Sifat jeleknya gue nggak suka pertama si Yuki. Orangnya tuh kemudian ya, jadi kayak bentar nih lagi sama-sama aja kan, terus bisa berubah gitu cuma cepet banget gitu, kayak langsung apaan sih kayak ya gimana ya, pokoknya langsung berubah langsung kemudian langsung kayak ngambek kan, terus diem nggak jelas gitu. Iya, atau lu sih lu kenapa? Sifat jeleknya apa ya? Si Ando, kalau si Ando itu sifat jeleknya yang tadi. Nah ini sifat jeleknya kita bareng soalnya kan kita tuh bukan jarang mandi. Kita tuh semuanya malas mandi. Itu sifat jelek kita semua. Terus apa ya? Mungkin kalau lebih spesifik si Jaya yang tadi gue bilang karena anaknya mudian itu, jadi kadang suka harus ditegur dulu baru antar moodnya baik lagi gitu. Kalau Ando sifat jeleknya apa ya? Kadang karena mungkin over confidence ya kalau gue bilang. Karena dia anaknya emang pede banget kan. Anaknya pede dan ya kadang overnya itu yang kayak suka muji diri sendiri, suka narsis. Anjir itu kadang buat gue agak geli sih. Tapi sama mereka berdua emang begitu gitu. Emang kadang suka over confidence. Paling kalau misalnya sifat jeleknya tadi gue bilang kalau Jaya anaknya agak susah dikasih tahu gitu. Jadi dia dengerin, cuma kadang kayak kalau misalnya dia omongin tuh yang kayak iya gitu. Kalau si Ando kayak kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu, dia kayak pendengar yang baik, tapi kadang apa ya, kalau dimintain pendapat tuh suka kagak nyambung gitu. Bukan sifat jelek ya gitulah pokoknya. Nah, yang pertanyaan ketujuh, pertanyaan terakhir. Kalau kalian ada di satu pulau terpencil dan hanya ada satu orang dari temen lu yang bisa lu selamatin, siapa yang bakal lu selamatin? Gue bayangkan, gue berimajinasi. Kalau gue di satu pulau terpencil, gue pilih Uki sih. Kenapa? Ya karena ntar misalnya gini, misalnya gue terjebak nih kan di pulau terpencil. Misalnya gue sama si Jaya terjebak gue, Jaya tolong buatin bantu aku ngambil kayu bakar buat gini. Kalau misalnya kita lagi main game dan dia kalah, dia ngambek, dia nggak mau dong. Ya gue susah itu dengan orang kayak gitu coy. Ya akhirnya gue stres sendiri nanti, ya kan. Nah, tapi ini umpama sih gitu ya. kalau kalian ada di satu pulau terpencil dan hanya ada satu orang dari temen yang bisa Lu selamatin, siapa yang bakal lu selamatin? Harus pilih. Anjir. Siapa ya? Bang Uki, Bang Ando. Ya dua-duanya aja deh, gak bisa gue nyebutin satu. Tapi di sini ada satu sih. Kalau misalkan Bang Ando, gue di pulau bisa Nyanyi bareng. Meskipun suara gue jelek, tapi bisa nyanyi bareng segala macem lah. ya Bang Uki. Jadi gue di pertanyaan terakhir ini, pertanyaan ketujuh, gue bakalan pilih Bang Uki. Gue bakalan pilih Bang Uki buat gue selamatin, karena Bang Ando itu agak kurang berani sih. Tapi sebenarnya gue pengen nyelamatin dua-duanya sih. Tapi di sini harus pilih satu. Ya udah gue pilih satu, Bang Ando. Oke. Kalau kalian di satu pulau terpencil dan hanya ada satu orang dari temen lo yang bisa lo selamatin, siapa yang bakal lo selamatin? Harus pilih. Wah, didau. Ini pertanyaan apa? Harus diselamatin salah satu. Gini ya, gue ngeliat mereka tuh, karena mungkin gini, apalagi sekarang selama masa karantina ini, kita kan 3 bulan ini nggak kemana-mana dan emang ketemu tiap hari gitu, bangun tidur jadul muka dia lagi gitu, mau tidur juga main game apa segala macam, itu kayak ya udah gitu, kayak benar-benar yang sehari penuh ketemunya mereka kan. Jadi kalau disuruh nyelamatin apa ya, susah sih.
Kalau gue bisa selamatin, Dua-duanya ya gue bakal selamatin dua-duanya gitu. kalau disuruh milih, Iya. milih. Oke. Kalau disuruh milih berarti seandainya gue bisa menyelamatkan mereka, mungkin mereka bisa keluar dari pulau itu, gue bakal suruh mereka berdua untuk keluar dari pulau itu dan selamat, dan gue tinggal di pulau itu dulu gitu. Mungkin nanti setelah mereka selamat, mereka bisa bawa bantuan buat nyelamatin gue juga. Ini itu sih kalau gue, karena apa ya, gue nggak mau memilih kayak, sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya, maksudnya kayak, tapi gue nggak mau milih kayak antara salah satu gitu, karena dua-duanya juga teman gue kan, teman baik juga. Jadi ya kalau gue bisa milih ya itu tadi. Kalau memang kan yang diselamatin harus dua tuh, berarti either gue antara salah satunya. Nah gue milih untuk mereka dulu aja gitu yang keluar dan selamat, setelah itu baru mereka mikirin buat nyelamatin gue. Kalau tiba-tiba dia nggak selamat ya itu kan udah apa ya, rencana yang di atas. Jadi ya udah gitu aja sih. Oke guys, jadi segitu aja untuk konten kali ini, konten ngomongin teman. Dan buat teman-teman gue, saya aduh please jangan sakit hati sama gue atau jangan marah. Kayaknya nggak bakal marah juga karena gue nggak ngomong apa-apa yang kayaknya ya udah itu aja pokoknya. Nah jadi itu tadi kita udah nyelesain kontennya, nyelesain challenge-nya. Ya. Dan gue juga belum tahu inti dari yang mereka omongin apa Sama satu gue sama juga lain. belum tahu sih karena Karena kita emang fair, kita nggak ngelihat hasil videonya dulu. Mungkin nanti setelah kita jadi edit terjadi dan setelah jadi baru kita lihat. Jadi ya semoga sih, semoga nggak parah-parah banget gitu. Semoga nggak ada yang baperan guys, soalnya gue sih gak baperan sih ya, karena Enggak, gue tuh orangnya enggak. fine-fine aja Nggak, gitu. apalagi gua. lah, jelas lah gue lah tuh. Yaudah, gitu aja guys. Gimana tadi menurut kalian? Kalau kalian punya saran lagi apalagi yang harus kita buat, boleh komen di bawah Tolong di bawah. Oke guys, I think that's it. Don't forget to give like comment. and share. this video if you like, dan see you on our next video. Oke? Jangan lupa juga dinyalain Loncengnya. Loncengnya dinyalain.